Halo teman-teman iKids. Hari ini kita telah memasuki minggu yang keempat dari tema Ingredients of Godly Life, yang artinya bahan-bahan untuk kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini kita bakal belajar Stir Together with Wisdom, yaitu artinya diaduk bersama hikmat. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan semua firman Tuhan yang kalian dengar hari ini. iKids, yeay! Mana lo? Tangkap juga no ayam. Kasihan kamu ya. Udah saya diam di sini, nanti aku kasih makan. Diam ya. Udah diam sini. Halo. Kita ketemu lagi di ICC iKids MasterChef. Nih, ini sama ayam saya sekarang lagi syuting ya. Kita lagi cari bahan nih. Bahan buat bahan selanjutnya. Kita masih cari bahan di kitab 1 Samuel. Tapi hari ini kita mau ketemu raja. Mana ya si raja ya? Salam tuanku, salam. Hei, pergilah dan tinggalkan aku sendiri. Aduh raja, jangan marah-marah. Kenapa sih? Aduh, hariku sangat buruk. Saya sedang makan gagak. Makan gagak? Raja, boleh minta sedikit aja. Saya belum pernah makan gagak. Enak nggak? Aduh,
ini hanya perumpamaan. Oh. Makan gagak itu artinya aku menyesali beberapa hal yang aku telah lakukan. Menyesal. Emang Raja buat apa sih? Bikin apa gitu? Bisa sampai nyesel gitu? Aku telah mencoba membunuh seorang pria. Saya? Saya Raja? Bukan kamu. Oh, ayam ini ayam? Bukan ayam. Oh, bukan si ayam juga. Terus Kamu apa itu pria yang lucu ya. dong? Oh. Hah, maksud aku itu si Daud. Daud ya, oh Daud. Iya, Hmm. dia adalah prajurit dan komandan terbaik yang pernah saya miliki. Saya itu iri sama dia. Saya takut dia akan merebut tahtaku. Jadi, aku mengumpulkan militer yang terbaik untuk mengejar dan membunuhnya. Wah, tapi kayaknya menarik nih ceritanya. Belum selesai kan Raja? Saya pengen tahu terakhir selanjutnya gimana selanjutnya? Oke, ini keren. Yaitu? Saya akan kasih tahu kamu. Oke. Saya pengen denger lagi. Ini adalah suatu kecelakaan. Kecelakaan. Ya, jadi saat itu saya sedang berjalan-jalan di sekitar gua. Kemudian aku mules. Tunggu Raja. Raja kan lagi jalan-jalan, kok tahu-tahu mules sih? Iya, saya kebanyakan makan sambal. Oh, makan ayam goreng sama sambal? Iya. Ini ayamnya Nah. semuanya bahaya ini. Ketika aku buang air, ternyata Daud ada di belakangku. Lagi buang air Daud di belakang. Iya. Aduh, Ngeri banget. aku malu. Pasti dia kebauan. Pas bau. Tapi yang paling penting, Heeh. dia itu bisa membunuh aku saat itu juga. Bisa sih memang. Betul Raja, betul. Tapi sebaliknya, dia menunjukkan belas kasihan kepadaku. Belas kasihan. Tunggu Raja. Raja Saul. Kayaknya itu bahan yang baru deh yang kita bahas hari ini. Kita itu bumbu yang menyenangkan Tuhan. Yaitu menunjukkan belas kasihan. Ya, aku tidak bisa membantah itu. Daud adalah pria yang percaya kepada Tuhan. Betul, yang betul. taat. Dan bahkan ia menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Nah, adik-adik, belas kasihan itu adalah bumbu yang dicari dan itu menyenangkan hati Tuhan. Betul kan Raja Saul? Ya, memang Daud adalah pria yang lebih baik dariku. Kalau gitu saya setuju. Tos. Hah? Raja-raja itu tidak tos. Raja Siapa nggak tos. kamu? Sudah, aku mau pergi. Dasar, adik-adik. Itu Raja gak tos sama saya. Dasar. Nih, kita ketemu bahan baru kan? Bahan yang menyenangkan Tuhan saat ini adalah menunjukkan belas kasihan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan loh. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di acara ICC iKids Master Chef berikutnya. Dadah! Tadi nggak dengerin Present Worship ya? Ya, lihat Lihat firman. dulu. Lihat drama bukan juga. drama. Firman. Sekarang kita sama-sama mau belajar menyembah Tuhan. Ya. Yuk kakak juga ajak adik-adik di rumah semua kita sama-sama menyembah Tuhan. Yuk, Oke. lagunya ajakku mengerti segala rencana Tuhan. Yuk. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku,
ajar kami mengerti Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan, mengerti akan Engkau Tuhan, memahami akan Engkau Tuhan. Berikan kami hikmatlah seperti Salomo Tuhan. Bapakku, ajar segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Tuhan, saat ini Tuhan kami percaya Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, bahwa kami punya Tuhan yang jauh melebihi dan tahu segala sesuatunya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau katakan Tuhan, bahwa Engkau yang terbesar Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam
Bapa untuk saat ini, waktu yang terindah saat kami menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang pimpin setiap kami, supaya Tuhan kami boleh membuka hati kami, dan setiap firman yang kami dengar boleh tertabur Tuhan, boleh tertanam Tuhan di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hai Kids! Yeay! Halo adik-adik Hai Kids, berjumpa lagi bersama Chef Andris dalam tema Ingredient of Godly Life. Dalam tema kali ini kita akan mencari tahu bahan-bahan apa saja yang diperlukan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu kita menemukan bahan yang ketiga yaitu Mix in Mercy, campurkan dengan belas kasihan. Nah, minggu ini kita akan belajar dari bahan keempat yang kita perlukan agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ada yang tahu apakah bahan yang keempat? Tahu adik-adik? Ya, betul. Stir together with wisdom. Atau kita aduk semuanya bersama dengan hikmat. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita harus memiliki hikmat atau kebijaksanaan dalam hidup kita. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Mazmur 34 ayat 8. Kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hari ini kita akan belajar dari cerita Alkitab yang diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Yaitu ketika Raja Salomo meminta diberikan hikmat. Begini ceritanya adik-adik. Saat itu Raja Daud sudah tua. Ia telah memimpin bangsa Israel bertahun-tahun dan sudah akan tiba waktunya. Salomo anaknya menggantikan Daud menjadi raja. Tuhan telah berjanji kepada Daud bahwa keturunannya akan menjadi raja di Israel. Maka sebelum ia mati, Daud memberikan nasihat kepada Salomo agar ia menguatkan hatinya, selalu beribadah kepada Allah dan taati perintah Tuhan karena Tuhanlah yang telah menyertai setiap raja di Israel. Kemudian setelah Daud mati, Salomo menggantikan dia menjadi raja di Israel. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo di dalam mimpinya. Tuhan berkata kepada Salomo, "Mintalah sesuatu daripadaku dan aku akan memberikannya kepadamu." Salomo berpikir, ia bisa saja minta apapun, segala harta dan kekayaan dapat ia minta. Ia dapat minta umur yang panjang. Ia juga dapat minta supaya Tuhan memberinya kemenangan atas musuh-musuhnya. Namun, ia tidak meminta itu semua. Salomo ingin menjadi raja yang baik bagi bangsa Israel. Maka Salomo berdoa dan meminta. Begini katanya, "Tuhan, aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Tetapi aku berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepadaku hati yang mengerti, penuh hikmat untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Wow, Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo. Dan Tuhan berkata demikian, "Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan ada seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan
maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Haleluya adik-adik. Nah adik-adik, Salomo tahu kalau ia membutuhkan hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Ia meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan menjadi senang kepada Salomo. Sehingga Tuhan memberkati Salomo berlimpah-limpah. Kalau kita mau hidup kita berkenan kepada Allah, disenangi oleh Tuhan dan diberkati seperti Salomo, maka kita juga harus memiliki hikmat seperti Salomo. Kita minta kepada Tuhan agar diberikan hikmat dalam menjalani kehidupan kita. Begitu adik-adik. Oke adik-adik, Chef Andris pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. God bless you. iKids. Yeay! Adik-adik, kalau kita beli roti, kita bisa lihat bahan-bahan yang dipakai untuk membuat roti itu pada kemasannya. Yuk kita lihat. Ada telur, terigu, susu, dan juga ragi. Semua orang tahu bahan-bahan untuk membuat roti. Tapi nggak semua orang dapat membuat roti itu. Ada yang tahu kenapa? Karena untuk membuat roti, kita tidak bisa mencampurkan semua bahan dengan sembarangan. Kita harus tahu kapan memasukkan terigu, berapa banyak terigunya, kapan kita memasukkan telur, berapa banyak telurnya, dan juga bahan yang lainnya. Kita harus mengerti bagaimana menggunakan bahan-bahan itu agar dapat membuat sebuah roti. Kemudian, kita harus mencobanya juga untuk membuatnya. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki pengalaman dan menjadi ahli dalam membuat roti. Nah, itulah yang disebut hikmat. Hikmat itu bukan hanya memiliki pengetahuan ini dan itu, tetapi hikmat adalah kita mengerti bagaimana menggunakan pengetahuan ini dan itu di dalam kehidupan kita. Hikmat bisa aja kita dapat dari orang tua kita, dari saudara kita, dari buku, dari guru di sekolah. Tetapi sumber hikmat yang paling hebat adalah Tuhan sendiri. Dalam cerita Alkitab hari ini, Salomo menunjukkan kepada kita untuk meminta hikmat kepada Tuhan. Ia bisa saja meminta hal yang lain seperti kekayaan, umur panjang, kejayaan, dan kemenangan. Tetapi Salomo justru meminta hikmat kepada Tuhan. Itu adalah permintaan yang sangat tepat. Salomo tahu kalau ia memerlukan hikmat untuk menjadi raja dan memimpin bangsa Israel. Tuhan sangat senang dengan permintaan Salomo, sehingga Tuhan memberikan hikmat dan semua yang Salomo tidak minta. Kekayaan, umur panjang, kejayaan. Alkitab mencatat tidak ada orang lain yang lebih berhikmat daripada Salomo, bahkan hingga sekarang. Hari ini kita belajar 2 rahasia besar supaya kita memiliki hikmat seperti Salomo. Yang pertama, be humble, rendah hati. Salomo mengaku bahwa ia masih sangat muda dan tidak mengerti bagaimana menjadi raja. Itu adalah sikap yang rendah hati yang ditunjukkan oleh Salomo. Karena ia rendah hati, maka ia meminta diberikan hikmat. Ia juga mendengarkan apa kata Tuhan dan mau belajar menjadi raja yang baik. Adik-adik, ketika kita rendah hati, kita dapat mengakui bahwa kita tidak mengerti semuanya dan kita memerlukan hikmat. Maka kita akan memiliki sikap yang mau belajar dan mau mendengar. Yang pertama-tama, kita mau mendengar dengaran dengan Tuhan dan kita mau belajar dari firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dan meminta hikmat seperti Salomo. Dan kita mau baca firman Tuhan dan minta Tuhan ajarkan melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Sehingga kita dapat memilih keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan akan menuntun dan mengambil keputusan yang tepat. Menggunakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan membaca firman
setiap hari adalah cara yang terbaik untuk memperoleh hikmat. Nah, sudahkah adik-adik berdoa dan membaca Alkitab hari ini? Kalau belum, habis ini adik-adik lakukan ya. Adik-adik, Tuhan dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kita melalui orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita, seperti orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, dan juga saudara kita. Kalau kita mau rendah hati, kita akan dapat mendengar dan belajar dari mereka. Mungkin terkadang kita merasa kalau orang tua tidak mengerti keadaan kita. Mungkin orang tua hanya bisa melarang kita. Tapi adik-adik, coba untuk merendahkan hati. Terlebih dahulu, be humble. Kita dengarkan apa yang mereka ajarkan kepada kita, karena apa yang orang tua ajarkan itu untuk kebaikan kita. Mungkin sekarang kita belum mengerti, tapi apa yang mereka ajarkan itu akan berguna bagi kita di masa yang akan datang. Maka kita harus mendengar dan belajar dari mereka. Yang kedua, obey to God. Kunci yang kedua agar kita memiliki hikmat seperti Salomo adalah taat pada setiap perintah Tuhan. Salomo selalu berusaha sekuat hati untuk taat pada perintah Tuhan. Itulah yang menjadikan dia raja yang baik dan bijaksana bagi rakyatnya. Adik-adik, Tuhan menuntun kita untuk melakukan apa yang benar di dalam kehidupan kita. Tuhan menuntun kita dengan hikmat yang berasal dari firman Tuhan yang kita baca, dan juga dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus melanjutkannya dengan taat dan melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Jika enggak, hikmat itu akan menjadi sia-sia dan kita akan tetap mengambil keputusan yang salah karena kita tidak mau taat. Jadi, kita harus taat melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita memiliki hikmat, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan dipakai untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Kita akan menjadi anak-anak yang lebih baik bagi orang tua kita. Kita akan jadi apa? Saudara yang lebih baik untuk saudara-saudara kita. Dan kita akan menjadi teman yang lebih baik untuk teman-teman kita. Siapa yang mau adik-adik? Semua pasti mau. Kalau begitu, kita harus memiliki hikmat di dalam kehidupan kita. Berdoa, meminta hikmat sama Tuhan. Be humble, mau mendengar dan belajar. Dan obey to God, taat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa. Semua tutup matanya ya. Kak Susi yakin hari ini Tuhan kasih hikmat sama kita. Rendah hati, mau mendengar, mau belajar, dan juga taat melakukan apa yang Tuhan mau. Menjadi anak-anak yang berhikmat, berguna bagi semua orang, dan nurut Tuhan. Oke adik-adik, Kak Susi pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan. iKid, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir,
memberikan secara langsung. Di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.